Pernahkah Anda merasa tidak dihormati? Merasa seperti kehadiran Anda tidak diperhitungkan, suara Anda tidak didengar, atau pendapat Anda diabaikan? Di dunia yang serba cepat ini, kadang kita merasa seperti bayangan yang lewat tanpa makna. Kita ingin dihormati, ingin dihargai, tapi seringkali kita tidak tahu bagaimana caranya. Kita ingin agar orang lain melihat kita sebagai sosok yang kuat, yang berwibawa, yang tidak bisa dianggap remeh. Sebenarnya, ada satu pertanyaan fundamental yang sering kita lupakan. Apakah kekuatan itu datang dari luar atau dari dalam diri kita? Seringkali kita terlalu sibuk mengejar pengakuan dari orang lain, sehingga kita lupa membangun benteng di dalam diri kita sendiri. Kita mencari validasi, padahal yang paling penting adalah kekuatan batin. Materi yang akan kita bahas hari ini bukanlah tentang menjadi tiran atau orang jahat. Bukan pula tentang menjadi sosok yang menakut-nakuti orang lain. Sebaliknya, materi ini adalah tentang bagaimana Anda bisa menjadi seseorang yang ditakuti bukan karena Anda berbahaya, tetapi karena Anda begitu kuat dan teguh sehingga tidak ada yang berani meremehkan Anda. Kita akan membahas 7 cara menjadi orang yang ditakuti oleh siapapun melalui lensa filsafat Stoik. Filosofi ini mengajarkan kita untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ini adalah jalan menuju kekuatan yang sesungguhnya. 1. Kendalikan reaksi Anda, jangan kendalikan emosi orang lain. Salah satu kesalahan terbesar yang kita lakukan adalah berusaha mengendalikan bagaimana orang lain melihat kita. Kita cemas akan pendapat mereka, kita marah ketika mereka tidak setuju, dan kita sedih ketika kita merasa tidak dihargai. Namun filsafat Stoik mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, termasuk reaksi kita. Bayangkan Anda berada dalam sebuah argumen. Orang di depan Anda berteriak, wajahnya merah padam, dan berusaha memprovokasi Anda. Reaksi alami kita mungkin adalah membalas dengan amarah yang sama, membalas teriakan dengan teriakan. Tapi apa yang terjadi jika Anda tidak bereaksi sama sekali? Apa yang terjadi jika Anda tetap tenang, menatap mata mereka tanpa ekspresi, dan menunggu sampai mereka selesai? Sikap ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan luar biasa. Ketika Anda tidak membiarkan emosi orang lain menarik Anda ke dalam pusaran kekacauan mereka, Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki kendali penuh atas diri Anda. Anda menjadi batu karang di tengah badai. Orang-orang akan takut kepada Anda bukan karena Anda marah, tetapi karena Anda tidak bisa diprovokasi. Mereka akan merasa bahwa upaya mereka untuk mengganggu Anda tidak berhasil, dan itu adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada kemarahan Anda. Bayangkan betapa menakutkannya seseorang yang tidak bisa digoyahkan oleh cemoohan, penghinaan, atau bahkan pujian. Sikap tenang ini, sikap tidak bereaksi, adalah tameng terkuat Anda. Ini mengirimkan pesan yang jelas. Saya tidak akan bermain dalam permainan Anda. Saya adalah penguasa dari dunia saya sendiri. 2. Berhenti mencari validasi dan jadilah orang yang teguh. Di era media sosial, kita terbiasa mencari validasi dari orang lain. Kita ingin like, komentar positif, dan pujian. Ketergantungan pada validasi ini membuat kita rentan. Kita mengubah diri kita, cara kita berpakaian, dan bahkan pendapat kita hanya untuk menyenangkan orang lain. Kita menjadi boneka yang ditarik oleh benang-benang harapan orang lain. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan ini. Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah berkata bahwa seseorang yang mencari validasi adalah budak dari pendapat orang lain. Sebaliknya, jadilah orang yang memiliki keyakinan kuat pada diri sendiri. Pahami nilai-nilai Anda, prinsip-prinsip Anda, dan bertindaklah sesuai dengan itu. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain, ketika Anda teguh pada prinsip Anda menjadi sosok yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diubah, dan tidak bisa dipengaruhi. Orang akan takut kepada Anda karena mereka tahu Anda tidak akan berkompromi dengan integritas Anda. Mereka tahu bahwa Anda tidak bisa diancam atau disuap. Keteguhan ini adalah sumber dari wibawa. Anda tidak perlu berteriak untuk menunjukkan siapa Anda. Cukup dengan tindakan dan keputusan yang konsisten dengan nilai-nilai Anda. Bayangkan seorang pemimpin yang membuat keputusan sulit. Tidak semua orang akan setuju. Beberapa akan marah, beberapa akan mengkritik. Namun jika pemimpin itu membuat keputusan berdasarkan prinsip dan keyakinan, bukan berdasarkan apa yang populer, dia akan mendapatkan rasa hormat yang mendalam. Rasa hormat ini datang dari pengakuan bahwa dia adalah orang yang tidak bisa digoyahkan. Dan itulah yang sesungguhnya menakutkan.
3. Berbicara lebih sedikit dan bertindak lebih banyak. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kebisingan. Semua orang ingin didengar. Semua orang ingin menyampaikan pendapatnya, terlepas dari apakah pendapat itu berharga atau tidak. Namun ada kekuatan besar dalam diam. Ada kekuatan besar dalam mengamati dan mendengarkan. Seringkali, orang-orang yang paling dihormati adalah mereka yang tidak banyak bicara. Mereka berbicara ketika ada sesuatu yang penting untuk dikatakan, dan kata-kata mereka memiliki bobot. Ketika mereka berbicara, orang lain mendengarkan. Sebaliknya, orang yang terlalu banyak bicara seringkali dianggap sepele. Kata-kata mereka menjadi murah. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada tindakan, bukan pada kata-kata. Jadilah orang yang tidak hanya berjanji, tetapi juga menepati janji. Jadilah orang yang tidak hanya memiliki ide, tetapi juga mewujudkannya. Ketika Anda berbicara lebih sedikit dan bertindak lebih banyak, Anda menciptakan sebuah misteri di sekitar Anda. Orang lain tidak tahu apa yang Anda pikirkan atau rencanakan, dan itu bisa sangat menakutkan. Mereka akan mengamati tindakan Anda dan berusaha menebak apa yang ada di balik itu. Tindakan Anda akan menjadi bukti dari karakter Anda. Anda tidak perlu membual tentang diri Anda atau prestasi Anda. Biarkan tindakan Anda berbicara. Ketika orang melihat Anda secara konsisten mencapai tujuan Anda tanpa banyak bicara, mereka akan mulai takut pada potensi Anda. Mereka akan melihat Anda sebagai kekuatan yang tidak bisa dihentikan, dan itu jauh lebih menakutkan daripada sekadar kata-kata. 4. Jadilah mandiri dan tidak tergantung pada siapapun. Ketergantungan adalah bentuk kelemahan. Ketika Anda membutuhkan orang lain untuk kebahagiaan Anda, untuk kelangsungan hidup Anda, atau untuk validasi Anda memberikan mereka kekuasaan atas diri Anda. Mereka bisa menyakiti Anda dengan menarik dukungan mereka. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk menjadi mandiri. Mandiri tidak berarti Anda hidup sendirian di gua. Mandiri berarti Anda tidak bergantung pada orang lain. Untuk hal-hal yang dapat Anda sediakan untuk diri Anda sendiri, kembangkan keterampilan Anda. Bangunlah sumber daya Anda sendiri, dan temukan kedamaian dalam kesendirian. Ketika Anda mandiri secara emosional dan finansial, Anda menjadi sosok yang tidak bisa diancam. Orang-orang tidak bisa mengendalikan Anda dengan ancaman untuk meninggalkan Anda, memecat Anda, atau mengambil sesuatu dari Anda. Anda tidak terikat oleh rasa takut kehilangan. Kebebasan ini sangat kuat. Ketika orang lain melihat bahwa Anda tidak membutuhkan mereka, mereka akan menghormati Anda. Mereka akan melihat bahwa Anda adalah entitas yang utuh dan lengkap. Anda tidak mencari belas kasihan atau bantuan. Anda adalah kembutang yang berdiri sendiri. Rasa takut yang mereka rasakan adalah rasa takut karena mereka tidak bisa mengendalikan Anda. Anda adalah penguasa hidup Anda sendiri. 5. Terima ketidaknyamanan sebagai bagian dari pertumbuhan. Dunia kita didorong oleh keinginan untuk kenyamanan. Kita menghindari rasa sakit, menghindari tantangan, dan mencari jalan termudah. Namun, filsafat Stoik mengajarkan bahwa pertumbuhan sejati datang dari ketidaknyamanan. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, secara rutin berlatih menahan diri dari kenyamanan. Dia tidur di lantai, makan makanan sederhana, dan menghadapi kesulitan yang tidak perlu dia hadapi. Mengapa? Karena dia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak terikat pada kenyamanan. Dia ingin tahu bahwa dia bisa bertahan dalam kondisi yang paling sulit. Dia ingin menjadi tangguh. Ketika Anda menerima ketidaknyamanan, Anda menjadi sosok yang tidak bisa diancam oleh kesulitan. Anda tidak takut akan kegagalan, kehilangan pekerjaan, atau kesulitan finansial. Anda tahu bahwa Anda bisa bertahan dan bahkan berkembang dalam kondisi terburuk. Bayangkan seseorang yang kehilangan segalanya, pekerjaan, rumah, uang. Tapi dia tidak hancur. Dia tetap tenang, mulai dari nol, dan membangun kembali hidupnya dengan tekad yang kuat. Sikap ini akan menginspirasi rasa hormat yang mendalam. Orang-orang akan takut kepada Anda, karena mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan Anda. Mereka akan melihat Anda sebagai seorang pejuang yang gigih, dan itu jauh lebih menakutkan daripada kekayaan atau kekuasaan yang bisa hilang. 6. Jadilah ahli dalam bidang Anda. Kekuatan sejati datang dari kompetensi. Ketika Anda benar-benar menguasai bidang Anda, ketika Anda menjadi ahli dalam apa yang Anda lakukan, Anda mendapatkan rasa hormat yang tidak bisa dibeli. Orang akan membutuhkan Anda, mencari nasihat Anda, dan menghargai pendapat Anda. Filosofi Stoik menekankan pentingnya virtue atau kebajikan, yang salah satunya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan praktis ini adalah hasil dari kerja keras, belajar, dan dedikasi.
Menjadi ahli berarti Anda tidak hanya tahu teori, tetapi Anda juga bisa menerapkannya. Anda memiliki pengetahuan dan keterampilan yang langka dan berharga. Ketika Anda menjadi ahli, Anda menciptakan nilai yang tidak bisa diabaikan. Ketika Anda berada dalam sebuah ruangan, orang-orang akan tahu bahwa Anda memiliki sesuatu yang penting untuk ditawarkan. Mereka tidak akan meremehkan Anda karena mereka tahu bahwa mereka membutuhkan Anda. Kekuatan ini tidak datang dari ancaman, tetapi dari nilai yang Anda bawa. Bayangkan seorang arsitek yang merancang bangunan ikonik, seorang ahli bedah yang menyelamatkan nyawa, atau seorang penulis yang menciptakan karya abadi. Mereka dihormati bukan karena kekuasaan, tetapi karena kompetensi mereka. Orang-orang akan takut untuk tidak menghormati mereka, karena mereka tahu bahwa orang-orang ini adalah yang terbaik dalam apa yang mereka lakukan. 7. Jaga janji pada diri sendiri. Seringkali, kita terlalu fokus pada janji yang kita buat kepada orang lain. Kita takut mengecewakan mereka, tetapi kita seringkali melanggar janji yang kita buat kepada diri sendiri. Kita berjanji untuk berolahraga, untuk belajar, untuk menjadi lebih baik, tetapi kita seringkali menyerah. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa integritas sejati dimulai dengan diri sendiri. Menghormati janji yang Anda buat kepada diri sendiri adalah fondasi dari rasa hormat diri. Setiap kali Anda menepati janji pada diri sendiri, baik itu janji kecil untuk bangun pagi atau janji besar untuk menyelesaikan proyek, Anda membangun kepercayaan diri. Anda menunjukkan pada diri sendiri bahwa Anda adalah orang yang bisa diandalkan. Ketika Anda menjadi orang yang bisa diandalkan oleh diri sendiri, Anda menjadi orang yang bisa diandalkan oleh orang lain. Dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Orang-orang akan melihat bahwa Anda adalah seseorang yang memiliki disiplin diri yang kuat. Mereka akan melihat bahwa Anda konsisten, dan Anda tidak pernah menyerah pada tujuan Anda. Ketakutan yang mereka rasakan adalah ketakutan yang timbul dari pengakuan bahwa Anda adalah sosok yang memiliki kehendak yang tak tergoyahkan. Mereka tahu bahwa Anda akan mencapai tujuan Anda, tidak peduli seberapa sulitnya. Mereka tahu bahwa Anda adalah orang yang menepati janji, dan itu adalah sesuatu yang sangat langka di dunia ini. Jadi teman-teman, 7 cara ini bukanlah tentang menjadi tiran atau orang jahat. Ini tentang membangun benteng di dalam diri. Anda ini tentang menjadi sosok yang begitu kuat dan teguh sehingga tidak ada yang berani meremehkan Anda. Ini adalah jalan menuju kekuatan sejati, kekuatan yang datang dari dalam, bukan dari luar. Kendalikan reaksi Anda. Berhenti mencari validasi. Bertindak lebih banyak, jadilah mandiri. Terima ketidaknyamanan, jadilah ahli, dan jaga janji pada diri sendiri. Ini adalah fondasi dari kehidupan yang kuat, dihormati, dan bermakna. Ini adalah jalan stoik menuju kekuatan yang sesungguhnya. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.